Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dengan NIM 19070160046. Di sini saya akan melakukan analisis ANAFA satu arah, di mana kasusnya adalah sebuah pabrik yang tertarik pada dampak konduktivitas tabung pada 4 jenis pelapis. Nah, di sini saya akan menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas pada 4 jenis pelapis. Jika iya, jenis pelapis mana saja yang terdapat yang memiliki rata-rata konduktivitas yang berbeda dan jenis pelapis mana saja yang memiliki rata-rata konduktivitas yang sama. Di sini saya akan menggunakan dua software, yaitu software R dan software SPSS. Pertama-tama saya akan menggunakan software R terlebih dahulu. Jadi saya langsung mulai. Pertama, di sini saya akan menampilkan dulu data yang akan saya analisis. Di sini saya beri nama data ANAFA. Kemudian sini saya masukkan datanya. Nah, di sini sudah muncul datanya untuk data konduktivitas dan berdasarkan 4 pelapis. Nah, kemudian saya akan memasukkan package car. Kemudian saya akan mengubah pelapis ini menjadi faktor. Kemudian juga saya akan memberikan penamaan pada masing-masing pelapis, di mana pelapis 1 saya akan beri nama P1 sampai P4 untuk pelapis 4. Sini sama dengan faktor ANAFA pelapis. Kemudian levelnya itu 1 sampai 4 karena ada 4 pelapis. Kemudian saya beri label P1 sampai dengan P4. Kemudian saya tampilkan datanya. Nah, di sini sudah muncul datanya dan pelapisnya juga tadi sudah dalam bentuk penamaan, yaitu P1, P2, P3, P4. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas untuk menguji data konduktivitas pada masing-masing level, yaitu pada masing-masing pelapis. Di sini saya menggunakan perintah by, kemudian datanya data ANAFA, kemudian variabelnya konduktivitas, indices sama dengan data ANAFA, kemudian pelapis, kemudian saya menggunakan tesnya, yaitu tes Shapiro-Wilk. Nah, di sini sudah muncul nilai p-value dari masing-masing pelapis, itu dari pelapis 1 sampai dengan pelapis 4. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai p-value setiap pelapis itu lebih besar dari taraf signifikansi, itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap data dari setiap pelapis itu normal. Sehingga memenuhi asumsi normalitas, selanjutnya kita akan melakukan uji variansi untuk menguji apakah variansi dari setiap pelapis itu sama. Jadi kita uji variansi, kemudian kita menggunakan Leven test. Leven test. Kemudian variabelnya konduktivitas, terus tuh faktornya pelapis. Kemudian datanya data ANAFA.
Kemudian nilai tengah yang kita pakai itu mean. Oke, terus kita tampilkan hasil uji variansinya. Nah, di sini tuh ada derajat bebasnya, kemudian ada statistik hitungnya, kemudian di sini ada p-value-nya. Nah, kita bisa lihat di sini p-value-nya itu lebih besar dari taraf signifikansi. Jadi, bisa kita simpulkan juga bahwa variansi dari semua pelapis itu variansi dari semuanya dari setiap level itu sama. Nah, karena telah memenuhi asumsi homogenitas atau telah terpenuhi kesamaan variansinya dan juga normalitasnya, maka kita sudah bisa melakukan analisis ANAVA satu arah. Di sini kita masukkan 1 sama dengan I baru variabelnya, kemudian lapis, nah kemudian kita summary ANAVA 1. Nah, di sini sudah muncul derajat bebasnya untuk pelapis, kemudian juga untuk galatnya, kemudian di sini ada statistik hitungnya, kemudian di sini ada p-value-nya. Nah, kita bisa lihat di sini p-value-nya itu lebih kecil dari taraf signifikansinya, berarti terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas pada keempat pelapis. Nah, karena terdapat perbedaan, selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut untuk mencari jenis pelapis mana saja yang memiliki perbedaan. Nah, di sini kita menggunakan uji ganda. Ujinya itu kita pakai uji 2K HSD. 2K HSD. Kenapa? 1. Nah, di sini sudah muncul p-value-nya, ini p-nya. Nah, kita bisa lihat di sini yang mana yang lebih kecil dari taraf signifikansinya atau lebih kecil dari 0,05. Di sini ada, jadi kita bisa simpulkan bahwa yang jenis pelapis yang memiliki rata-rata konduktivitas berbeda itu ada P3, P1, pelapis 4, pelapis 1, kemudian pelapis 3, pelapis 2, dan pelapis 4, pelapis 2. Sedangkan yang memiliki rata-rata konduktivitas sama, itu ada pelapis 2, pelapis 1, dan pelapis 4, pelapis 3. Oke, mungkin ini untuk analisis menggunakan software R. Kemudian saya akan selanjutnya saya akan melanjutkan analisis ANAVA satu arah menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah menginput data untuk konduktivitas dan pelapis pada data view dan juga saya sudah menginput variabelnya. Saya juga sudah memberikan label untuk masing-masing pelapis, yaitu P1 untuk pelapis 1 sampai P4 untuk pelapis 4. Kemudian selanjutnya kita akan menguji normalitas pada data. Kita ke deskriptif statistik, kemudian explore. Dependent list-nya kita masukkan konduktivitas, kemudian pelapisnya kita masukkan pada faktor list. Kemudian kita ke option, kita ke plot, kemudian kita centang normality plot with test. Kita continue, kemudian oke. Oke. Nah, di sini sudah muncul output-nya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk test of normality-nya, di sini ada p-value-nya. Nah, p-value-nya itu kita bisa lihat untuk semua pelapis,
itu semuanya lebih besar dari taraf signifikansinya atau lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat simpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya karena asumsi normatif telah terpenuhi, kita lanjutkan untuk uji variansi. Kita ke analyze, kemudian kita compare means, kemudian kita ke one way ANOVA. Kemudian konektivitas kita masukkan dependent list, pelapis kita masukkan ke faktor, kemudian kita ke option, terus kita centang yang homogeneity of variance test. Kita continue, kemudian kita OK. Nah, di sini telah muncul hasilnya. Di sini kita bisa lihat untuk p-value untuk ini kita bisa lihat untuk p-value-nya lebih besar dari taraf signifikansinya. Jadi kita dapat simpulkan juga bahwa datanya itu memiliki kesamaan variansi atau telah memenuhi asumsi homogenitas. Karena asumsinya telah terpenuhi, kita bisa lakukan kita bisa lakukan analisis ANAVA satu arah. Nah, ini ada hasil dari ANAVA-nya. Ini tabel ANAVA-nya. Kemudian kita lanjut untuk melakukan uji ganda atau uji lanjut. Nah, kita ke compare means lagi, kemudian kita ke one way ANOVA. Terus itu kita ke post hoc ini. Nah, kita pilih yang 2K dan Duncan. Kita continue. Terus kita OK. Nah, ini kita bisa melihat mana saja yang memiliki rata-rata konektivitas yang berbeda. Nah, di sini cara melihatnya adalah kita melihat yang berbintang. Jika berbintang itu, maka dia berarti memiliki rata-rata yang berbeda, konektivitas yang berbeda. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa yang berbeda itu pada pelapis 1 dan pelapis 3, pelapis 1 pelapis 4, pelapis 2 pelapis 3, pelapis 2 pelapis 4, pelapis 3 pelapis 1, pelapis 3 pelapis 2, pelapis 4 pelapis 1, dan pelapis 4 pelapis 2. Mungkin itu aja untuk dari SPSS, jadi kita bisa lakukannya dengan langkah-langkah seperti berikut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.